warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwidianingsih. Saya Dea Fitri. Di video kali ini, kami berdua akan membuat video tentang mengidentifikasi materi pembelajaran di sekolah dasar dalam hal berkaitan dengan praktikum IPA. Pembelajaran IPA diharapkan dapat memberikan wahana bagi siswa sekolah dasar untuk memberikan pengalaman kepada mereka, di mana siswa ini bisa mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Jika pembelajaran IPA berbasis praktikum IPA, di sini akan memberikan pengalaman secara langsung bagi siswa, di mana siswa itu akan menganalisis, mengidentifikasikan, serta mencari tahu proses-proses terhadap praktikum IPA nantinya. pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses dapat dilakukan dengan model pembelajaran inquiry atau dengan pembelajaran berbasis praktikum. Dengan pembelajaran berbasis praktikum ini diharapkan peserta didik nantinya dapat menerapkan sikap ilmiah serta memperoleh pengetahuannya. Ada banyak sekali materi pembelajaran IPA yang berkaitan dengan praktikum IPA. Kami mengambil contoh pada materi pembelajaran IPA tentang melayang, mengapung, dan tenggelam. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Kita masukkan air ke dalam wadah. Lalu kita siapkan benda yang akan kita gunakan untuk membuktikan apakah benda tersebut mengapung, melayang, dan tenggelam. Di sini kita akan mengambil benda pertama, yaitu tutup botol. Kita di sini akan membuktikan apakah tutup botol ini mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Benda pertama yaitu kita memasukkan tutup botol ke dalam air, dan ternyata tutup botol mengalami pengapungan. Nah, mengapa tutup botol bisa mengapung? Karena massa pada tutup botol lebih ringan dibanding massa air. Jadi itulah yang menyebabkan tutup botol mengapung. Selanjutnya, benda yang kedua kita akan membuktikan apakah koin ini tenggelam. Selanjutnya, mengapung, benda yang ataupun melayang. kedua adalah koin. Di sini dapat kita lihat bahwa koin tenggelam ke dalam dasar permukaan air. Mengapa demikian? Karena massa jenis koin lebih besar dibandingkan massa jenis air. Itulah yang menyebabkan koin tenggelam di dalam air. Nah, selanjutnya benda yang ketiga adalah kertas. Kita akan membuktikan apakah kertas ini termasuk benda yang melayang, tenggelam, ataupun mengapung. Benda yang ketiga yaitu kertas. Ketika kertas dimasukkan ke dalam air dan ternyata kertas mengalami sifat benda yaitu melayang. Nah, mengapa benda kertas ini dapat melayang? Karena massa jenis air dengan massa kertas yaitu sama. Jadi menyebabkan kertas ini melayang. Materi selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran praktikum IPA yaitu kita mengenali sifat-sifat benda dan zat. Praktikum mengenali sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Praktikum mengamati perubahan fisik pada benda padat seperti misalnya tentang pemanasan dan pendinginan. Selain itu juga peserta didik dapat melakukan praktikum mengidentifikasi zat-zat yang dapat mengambang atau tenggelam di air. Ada juga materi lainnya yaitu mengenai gerak dan energi. Praktikum mengamati gerakan benda, misalnya gerak lurus, melingkar, atau bolak-balik. Praktikum menggunakan alat sederhana seperti rampa dan bola untuk mempelajari gerak dan gaya. Praktikum mengidentifikasikan sumber energi dan mempelajari perubahan energi pada benda, misalnya pegas, karet, atau baterai. Selain itu, juga ada materi tentang cahaya dan bunyi.
yang mana pada materi ini peserta didik dapat melakukan praktik dengan mempelajari sifat-sifat cahaya, misalnya pantulan ataupun penyerapan. Selain itu, peserta didik juga dapat mengamati perambatan suara dan mengidentifikasi sumber bunyi, dan juga dapat menguji konduktor dan isolator bunyi atau sumber bunyi. Materi lingkungan hidup. Praktikum mempelajari lingkungan dan ekosistem, misalnya air, tanah, atau udara. Praktikum mengamati perubahan lingkungan dan dampaknya pada kehidupan. Praktikum mengidentifikasikan cara-cara menjaga lingkungan yang baik, misalnya daur ulang atau penghematan energi. Selanjutnya ada materi tentang sistem pernapasan dan pencernaan, yang mana pada materi ini peserta didik dapat melakukan praktik dengan mengamati organ pernapasan dan pencernaan pada hewan, misalnya seperti ikan, kata, ataupun manusia. Materi siklus hidup dan pewarisan. Praktikum mengamati siklus hidup hewan atau tumbuhan, misalnya hewan kupu-kupu, kecoa, atau tanaman. Praktikum mempelajari pewarisan sifat melalui percobaan dengan tanaman ataupun hewan. Materi selanjutnya yang dapat berhubungan dengan praktikum IPA yaitu bumi dan tata surya, yang mana dalam materi ini peserta didik dapat mempelajari bumi dan komponennya, misalnya seperti lapisan atmosfer, batuan, ataupun air. Dan juga dapat mengamati gerakan planet-planet dalam tata surya dan efeknya pada bumi. Selama melakukan praktikum, penting untuk memperhatikan keselamatan dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru atau pengawas. Dan juga pastikan untuk mencatat hasil pengamatan dan membuat kesimpulan setelah setiap praktikum untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep IPA yang dipelajari. Selain itu, anak-anak juga dapat mempraktekkan di rumahnya dengan melakukan percobaan membuat kecambah. Pertama, siapkan beberapa biji kacang hijau yang kering. Lalu rendam di dalam air pada gelas plastik selama 2-4 jam hingga menggembung. Letakkan biji kacang hijau yang sudah dicuci tadi di atas ayakan yang diberi kapas basah. Lalu miringkan ayakan itu sehingga terdapat sebagian kapas yang masih basah di sebelah bawah. Dan ada pula bagian kapas yang kering di bagian atas. Setelah 4 hari, hasilnya akan terlihat seperti ini. Selain itu, dalam pembelajaran IPA, kita dapat mengenalkan pada peserta didik organ-organ yang ada pada tumbuhan, seperti pada bunga-bunga ini. Ini adalah salah satu contoh bunga, yaitu bunga kertas, yang mana bunga ini banyak sekali jenis dan macamnya. Dan setiap jenis bunga memiliki warna dan bentuk bunga yang berbeda-beda. Peserta didik dapat melakukan pengamatan untuk mengamati berbagai jenis tanaman bunga seperti bunga kertas ini. Sekian materi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.